Halo semua, sekarang kita mau mulai nih acara kita yang webinar Overcoming Quarter Life Crisis. Aku mau nanya nih gimana kabar kalian semua? Dan di link yang udah aku kirim di chat, kalian bisa kasih kayak aku lagi suka, aku lagi bingung, aku lagi pertama, kalian bisa kasih tahu di Mentimeter itu. Nah, sekarang aku mau perkenalin nih diri aku. Perkenalkan, aku Lia Felicia. Saat ini aku dipercaya sebagai moderator untuk acara webinar dengan kolaborasi magang update psikologi. Saat ini dengan sesuai dengan tema Overcoming Crisis, sebelumnya tim magang update itu mau melakukan survei ini melalui dan ada beberapa followers update yang cara menghadapi quarter life crisis ini. Dari Anissa mengatakan meyakinkan lagi tekad yang kita buat dan melihat inspirasi itu. Dan ada yang dari Ramadan Nugroho optimis sama diri kita sendiri. Dan Ramadan bilang take a deep breath and membuat plan A, B, C. Dan yang terakhir itu menuliskan tujuan atau arah ke depan, asah skill yang sesuai passion, dan tenangkan pikiran. Ini kata quarter life crisis ini. Nah, kata quarter life crisis ini sepertinya menjadi salah satu kata yang paling populer diucapkan seseorang yang berada di usia pertengahan 20-an. Apapun masalahnya yang sedang kita hadapi, langsung disimpulkan bahwa itu permasalahan life crisis. Tapi sebenarnya apa sih life crisis ini? Apakah ini fase yang benar-benar nyata dalam kehidupan seseorang? Seseorang akan mengalaminya dan bagaimana cara mengantisipasinya. Dan tujuan untuk webinar ini adalah untuk mengasih tahu gimana sih kalian menghadapi tahap quarter life crisis ini. Nah, aku pengen tahu nih kalian udah isi belum nih Mentimeter yang aku ucapin, kalian bisa ungkapin gimana perasaan kalian. Jadi webinar saat ini itu bakal mengasih solusi bareng-bareng untuk mengatasi quarter life crisis itu. Dan dalam webinar ini kita memiliki pembicara yaitu Dimas Fahri selaku co-founder dari Catatan Psikologi yang akan mengasih materi tentang tema Overcoming Quarter Life Crisis. Silakan Kak Dimas, boleh? Halo. Halo Kak Lia, terima kasih. Terima kasih buat tempat dan waktunya. Oke. Ini udah mulai nih? Boleh. Oke, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Ya mungkin teman-teman sekarang ini ya di sana teman-teman di rumah sambil istirahat, sambil leye-leye atau rebahan, terus sambil makan bareng keluarga sama teman-teman kayak gitu nggak apa-apa. Jadi di tengah teman-teman mungkin lagi sibuk kuliah, kerja kayak gitu ataupun sekarang lagi bingung di tengah pandemi ini, tapi teman-teman masih tetap mau belajar bareng, sharing bareng kayak gitu ya, terkait quarter life crisis seperti itu. Karena nanti selama 1 jam kita sharing-sharing aja teman-teman terkait quarter life crisis seperti itu. Karena saya pun juga sekarang juga mengalami juga quarter life crisis seperti itu. Jadi kita yang mungkin sama-sama mengalami kayak gitu sedang berada di fase quarter life crisis itu kita bisa bareng-bareng belajar bareng-bareng lah seperti itu. Nah, sebelumnya ya bisa di next slide juga perkenalkan dulu, nama saya Dimas Fahri, tadi udah dikenalin sama Kak Lia. Saya co-founder dari Catatan Psikologi. Jadi Catatan Psikologi adalah sebuah digital platform dan community di bidang mental health, psikologi, dan juga self-development. Dan teman-teman bisa follow akunnya di Instagram di @catatan_psikologi
Nah, itu di sana ada konten-konten terkait psikologi, mental health, dan self-development. Teman-teman bisa baca-baca di sana, kayak gitu, dengan berbagai referensi yang sudah kami kumpulkan, terus dijadikan konten. Dan ya, semoga bisa membantu juga seperti itu, dan juga banyak event yang kita adakan seperti itu, dan juga nanti ada surprise juga dari tim catatan psikologi dan dari magang update juga. Jadi ditunggu aja nanti kalian nanti akan mengumumkan surprise-nya ya, seperti itu. Dan ya bisa di next slide Kak. Nah, soalnya masih sama nih. Nah, dan teman-teman juga kalau pengen ibaratnya ngobrol-ngobrol di luar forum ini juga bisa hubungi saya di nomor WA juga, di situ juga ada, terus juga di Instagram juga ada. Biasanya kalau saya ngisi atau sharing kayak gitu, biasanya tahu-tahu ada yang minta ini yang minta sharing lagi kayak gitu, ataupun ngobrol-ngobrol di luar jam di luar jam webinar ya, seperti itu. Dan itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Dan sekarang saya juga sedang nggak di Malang kayak gitu. Saya asli Malang kayak gitu, lahir di Bontang, dan sekarang lagi nggak di Malang karena ada pekerjaan juga di Kalimantan, seperti itu. Nah, itu ya mungkin teman-teman perkenalan singkat tentang saya dan catatan psikologi. Semoga nanti apa yang kita saling sharingkan nih selama kurang lebih 1 jam seperti itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa kalau misal bermanfaat ilmunya, terus teman-teman dapat sesuatu, bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain, karena biar ilmunya juga makin meluas. Seperti itu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, tadi Kak Lia tadi udah nge-share terkait Mentimeter ya, terkait gimana kondisinya teman-teman kayak gitu. Nah, memang pengen tahu nih secara jelas emotion check ya kalau di di catatan psikologi. Nah, kita pengen tahu nih kondisinya teman-teman saat ini ketika mengikuti webinar ini, atau sekarang kayak gitu, itu seperti apa sih kondisinya. Nah, ini banyak banget ya, ada yang bingung, sedih, terus habis itu nggak mood, overthinking, membingungkan, campur aduk, lagi pusing, galau, terus wah banyak sekali ya, banyak yang pusing, galau, bingung, iya. Bingung, iya banyak yang bingung ya. Kita sama-sama di fase yang bingung, membingungkan memang ya teman-teman ya. Nah, di tengah kondisi pandemi seperti ini, semuanya serba nggak pasti kayak gitu. Semuanya serba ya serba membingungkan kayak gitu. Sampai saya pun juga bingung kayak gitu, apa yang mau saya ucapkan kayak gitu. Nah, memang di tengah kondisi seperti ini, kita memang dituntut buat survive kayak gitu. Nah, apalagi ditambah teman-teman yang mungkin sekarang baru lulus, terus juga bingung mau kerja di mana, atau teman-teman yang sekarang sedang kuliah, nanti udah memikirkan, nanti aku bakal ngapain ya setelah lulus kayak gitu. Nah, itu nanti kita sharingkan bareng teman-teman. Boleh teman-teman nanti sharing juga terkait pengalamannya melewati fase quarter life crisis seperti itu, atau sekarang yang sedang mengalami fase quarter life crisis, boleh banget di-sharing. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya ke materi. Terima kasih teman-teman udah mengisi Mentimeternya seperti itu. Nah, tadi udah emotion check dulu ya. Kita kayak gitu biar sama-sama tahu. Dan sekarang pun saya kalau dibilang senang banget karena bisa sharing bareng teman-teman, dan di satu sisi lain juga saya sedih karena saya nggak bisa ketemu sama teman langsung kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya, karena masih ada platform yang bisa menyatukan kita, yaitu platform Zoom, dan
Google Meet dan platform-platform yang lain seperti itu, dan juga dari magang update juga menyatukan kita buat belajar bareng seperti itu. Nah, sebelum kita masuk, ada beberapa hal nih yang harus teman-teman ketahui tentang quarter life crisis. Tapi sebelum ke quarter life crisis, kita harus ketahui dulu nih kondisi kesehatan mental di dunia dan di Indonesia seperti itu. Bisa di next slide. Nah, ini teman-teman kondisi kesehatan mental di itu biasanya kebanyakan mereka bunuh diri, akhirnya meninggal seperti itu. Nah, bayangkan aja kita udah berapa menit ngobrol ya dari di awal buka oleh Kak Lia seperti itu hingga saya sekarang ngomongin tentang data kayak gitu. Udah berapa menit ya ini ya? Udah 15 menitan seperti itu, dan udah berapa orang yang istilahnya meninggal gara-gara kasus kesehatan mental seperti itu. Nah, itu semoga tidak sampai di Indonesia ya, teman-teman ya, karena memang kalau melihat data seperti ini di setiap 40 detik ada satu orang meninggal dunia gara-gara kesehatan mental, kan miris banget ya teman-teman ya. Dan sekarang teman-teman beruntung sekali kita akan belajar bareng terkait apa namanya melewati fase quarter life crisis, atau ya melewati ini mentalnya tetap kuat di tengah pandemi, di tengah kebingungan, di tengah situasi yang nggak pasti. Gitu. Nah, oke, bisa di next slide. Jadi quarter life crisis adalah atau biasanya disebut sebagai 20 something ya teman-teman, 20 something sebagai suatu perasaan yang individu mencapai usia pertengahan 20-an. Biasanya memang di usia-usia 85 atau sampai 30 tahun itu banyak sekali mengalami kecemasan seperti itu. Mana kan ada perasaan takut ya tadi, terus juga kelanjutan hidup ke depan, termasuk di dalamnya urusan karir, relasi, dan kehidupan sosial seperti itu. Nah, memang di usia-usia 18 sampai tahun itu memang kalau di penelitiannya memang ada, teman-teman bisa teman-teman cek di jurnal-jurnal misalnya di usia 18 sampai 30 tahun itu memang ada fase di mana memang orang itu udah mulai bingung tuh, udah mulai memikirkan masa depannya, karirnya, finansialnya, terus relasinya seperti itu. Ini akan kita bahas juga teman-teman. Ya, tuh. Ayo bisa di next. Nah ini apa namanya human development stage dari Erik Erikson, salah satu tokoh. Nah, kita ini sekarang berada di mana kayak gitu. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang masih berusia 18 sampai 19 tahun kayak gitu mungkin sekarang berada di fase yaitu adolescence di 12 sampai 19 tahun. Teman-teman mungkin sekarang namanya kami fase-fase di mana sedang mencari jati dirinya seperti itu, karena memang di usia remaja kita ya banyak ya kayak gitu. Kita pun juga merasakan bahwasanya kita masih mencari jati diri itu. Terus juga apa namanya banyak sekali kebingungan juga dengan jati kita ini siapa kayak gitu kan, itu pasti dialami semua orang kayak gitu. Terus juga di usia 25 tahun ke atas kita udah dihadapkan yang namanya kelekatan dan kesendirian. Kelekatan ini bisa dengan orang tua ataupun dengan apa namanya kerabat kayak gitu. Terus mulai sendiri kayak gitu. Itu faktanya banyak sih teman-teman yang di sekitar kita itu banyak banget yang lebih suka menyendiri ketimbang kumpul sama, entah itu karena udah sefrekuensi atau nggak atau memang nggak saling nyaman aja seperti itu. Itu udah banyak banget terjadi di luar sana. Nah itu untuk human development Erikson ya teman-teman ya, dari salah satu tokoh psikologi seperti itu. Nah mungkin ya. Nah
sering kita khawatirkan ketika menghadapi fase-fase quarter life crisis. Mungkin bisa di next. Yang pertama adalah karir, lalu juga ada finansial, dan juga relationship, teman-teman. Jadi, kenapa sih 3 hal ini kayak gitu? Karena emang di beberapa bahwasanya memang 3 hal fundamental ini yang menjadi dasar ini ya buat teman-teman atau buat diri kita juga. Jadi kebutuhan juga ketika udah di usia masuk 25 tahun seperti itu. Karir, apalagi teman-teman yang baru lulus ya udah mulai memikirkan ke depannya aku mau ngapain kayak gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, nanti kita tentang karir, kita bahas yang pertama dulu. Nah, karir nih biasanya yang kita bingungkan masuk quarter life crisis seperti itu. Mau kerja di mana seperti itu. Itu pertanyaan pertama yang biasanya kita yang baru lulus seperti itu. Kita mau kerja di mana seperti itu. Lalu mau di posisi apa kayak gitu. Terus juga mau buka usaha sendiri, karena banyak banget ya ketika teman-teman udah lulus kuliah seperti itu, banyak banget pilihan-pilihan hidup. Mau kerja dulu, atau mau kuliah, atau menikah, atau mau buka usaha sendiri seperti itu. Nah, itu banyak banget pilihan-pilihannya. Nah, itu tadi. Dan di sini teman-teman bisa lihat lanjut kuliah atau kerja kayak gitu, terus sesuai. Nah, ini yang biasanya dibingungkan nih. Sesuai passion tapi gaji kecil, atau nggak sesuai passion tapi gaji cukup seperti itu. Nah itu biasanya idealisme ini kadang mulai hancur. Teman-teman udah tahu bahwasannya harusnya aku dapat kerja nggak masalah, yang penting gede kayak gitu. Aku kerja apa aja yang penting gaji gede. Ada yang dia punya idealismenya kuat bahwasanya aku pengen kerja passion kayak gitu, kerja sesuai passionku, kerja aku ambil meskipun gajinya kecil tapi nggak apa-apa, aku pengen belajar, aku pengen step by step seperti itu, aku nggak pengen buru-buru kayak gitu. Itu ada juga teman-teman. Terus juga ya halo, oke. Boleh dilanjutkan. Terus juga ketika teman-teman melihat teman kita yang di luar sana di sosial media, terutama kita melihat orang lain sudah mulai mapan, udah bisa beli iPhone 12 sendiri, gajinya seperti itu, udah bisa mulai beli beli barang-barang mewah atau barang-barang yang mewah kayak gitu dengan uang gajinya dia kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Kita nggak perlu insecure ya teman ya. Karena ya udah kayak gitu, orang lain punya rezeki seperti itu, ya udah kayak gitu. Tinggal gimana cara memanage-nya aja kayak gitu. Terus nah ini masalah gua yang melewati fase krisis seperti itu. Finansial, teman-teman. Tadi sempat saya singgung juga bahwasannya teman-teman kita dengan finansial yang cukup, dengan kerja yang cukup seperti itu, kita udah mulai bahwasanya perasaan-perasaan insecure mulai muncul seperti itu, teman-teman. Ya itu wajar, teman-teman, nggak apa-apa gitu. Nanti kita malu udah gede kayak gitu. Iya, di usia-usia 20, 21, 22 kita udah dihadapkan yang namanya udah mulai malu ketika kita mau minta uang kayak gitu, minta uang terus-terus orang, minta uang jajan, minta uang baju kayak gitu kan, udah mulai malu kayak gitu. Juga dapat uang dari mana juga kalau nggak selain dari orang tua ya kan. Terus juga terus juga baru ngasilin duit tapi udah dipinjem sama temen kayak gitu. Nah itu biasanya banyak banget yang curhat juga kayak gitu. Mas aku baru baru dapat duit
baru juga dapat uang apa namanya gaji pertama, aku mau ngasih ke orang tua, udah dipinjem sama apa namanya sama temanku kayak gitu dan nggak balik-balik. Ya itu masalah yang sebenarnya. Terus juga uang dari mana kayak gitu nggak enak. Udah mau minta orang tua udah mulai menua teman-teman. Malu juga minta uang jajan, tiap hari minta uang 100.000, 200.000 buat jajan. Sedangkan orang tua di rumah ya makan seadanya kayak gitu. Nah, mulai muncul perasaan-perasaan ya mau minta malu, nggak minta nggak jajan kayak gitu. Ya, pasti teman-teman mengalami juga kan. Saya juga mengalami dulu seperti itu. Ya. Di fase terakhir, bukan fase ya, apa ya namanya, kekhawatiran terakhir seperti itu, dan relationship teman. Sadar nggak sih teman-teman ketika di usia-usia 19, 20, 21 ke atas seperti itu, circle teman-teman udah mulai mengecil, udah mulai menyempit ya. Udah segitu aja kayak gitu. Teman 1 2 yang penting nyaman kayak gitu. Kalau ngerasain berarti sama nih kayak gitu. Circle pertemanan mulai mengecil kayak gitu. Itu aja ya. Orang-orangnya ya itu aja kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya betul Kak. Sama berat ya kayak gitu. Nah, nggak apa-apa teman-teman kayak gitu. Selain circle mengecil, biasanya pertanyaan itu adalah kapan ya aku punya pacar lagi kayak gitu. Karena mungkin teman-teman sebelumnya pas mungkin SMA udah punya pacar kayak gitu kan, ternyata putus, terus pas kuliah pengen pacaran, males kayak gitu, tapi pengen banget punya pacaran kayak gitu. Relate baru baru PDKT sama doi, wah siap siap siap. Semoga sukses ya bro, PDKT ya. Terus habis itu juga aku punya pacar posesif banget ya kayak gitu. Nah, ya ini yang biasanya didilemain sama teman-teman juga kayak gitu. Pacar nih, dikit-dikit nelpon, 5 menit sekali nelpon, nggak mungkin ya teman-teman ya. Atau apa namanya 30 menit sekali nelpon kayak gitu. Lagi mau telepon, lagi main futsal di telepon, lagi main basket di telepon. Apa-apa harus kayak gitu. Nah, itu banyak apa namanya gitu ya. Yang ya mungkin merasa khawatir ya. Mungkin khawatir, tapi ya memang ada batasannya mungkin ya kayak gitu. Itu pacaran atau wajib militer. Terus juga punya teman banyak tapi suka ngejudge banget ya kayak gitu. Misal teman punya teman deket nih, apa namanya punya teman tapi suka ngejudge banget kayak gitu. Misal apa namanya lu nih apa namanya gendut nggak pernah olahraga sih lu, padahal kita nggak tahu. Misal mungkin dia gendut karena memang gennya ya kayak gitu, gen tubuhnya seperti itu. Terus juga dia nggak sempat olahraga, mungkin dia harus kerja keras karena harus membantu kedua orang tuanya mungkin ya kan kayak gitu. Tahu kondisi teman kita seperti apa kan. Nah itu banyak banget yang dialami sama saya juga seperti itu. Terus juga kenapa ya orang tua aku nggak pernah ngertiin aku banget kayak gitu. Nah kita selalu kayak semisal apa namanya kayak dibanding-bandingin kayak gitu. Di usia 20 tahun mungkin kos terus tiba-tiba pulang kayak gitu baru lulus. Itu loh temanmu udah lulus, udah kerja, dapat kerja bagus, gaji gede, bisa beliin ibunya motor misal. Sebenarnya kan tugas kita atau tugas orang tua kita kan harusnya menjadi support system yang baik ya teman-teman ya, kayak support system yang baik. Namun nyatanya ya memang seperti itu kayak gitu. Ya itu bisa diingatkan sih sebenarnya. Bisa juga dibuktikan sama teman-teman bahwasanya ketika teman-teman udah lulus, udah punya sesuatu gitu, udah tinggal dibuktikan aja kayak gitu. Terus masih banyak lagi sih kayak gitu. Punya teman banyak tapi pas butuh doang kayak gitu. Ya itu memang mungkin ya kalau positive thinkingnya adalah teman kita yang mungkin memang lagi butuh banget dan teman-teman diamanahkan untuk apa namanya menolong dia kayak gitu. Ya nggak apa-apa kayak gitu, nggak apa-apa.
Nah, itu tiga hal yang apa namanya? Tiga hal yang ini ya, teman-teman ya, yang banyak dikhawatirkan oleh generasi-generasi kita kayak gitu. Karir, finansial, dan relationship. Dan pertanyaannya di luar sana kayak gitu, sempat sharing juga sama beberapa teman juga kayak gitu, misal di finansial aku bingung banget nih, ketika udah kerja dapat duit banyak tapi kok duitku cepet habis ya kayak gitu. Nah, yang terjadi kayak gitu. Nah, itu nanti kita boleh sharing-sharing bareng deh kayak gitu. Sesi ini. Nah, mungkin bisa di next slide. Nah, oke. Nah, ini ada sedikit tips juga dari saya dan teman-teman catatan psikologi. Gimana sih caranya kita menghadapi quarter life crisis seperti itu? Karena kita juga apa namanya banyak sekali dibingungkan dengan beberapa hal kayak gitu. Akhirnya kita harus gimana ya? Apa yang harus bisa kulakukan ya kayak gitu. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman harus mengenali diri sendiri dulu yang pertama kayak gitu. Teman-teman harus mengenali diri sendiri sebelum teman-teman mengenali orang-orang di lingkungan sekitar seperti itu. Ya, harus selesai dulu dengan diri kita sendiri kayak gitu. Misal ya paling simpel adalah kita mengenali diri sendiri dengan cara mengenali kekurangan dan kelebihan teman-teman. Ya, misal kita harus tahu kelebihan kita jadi adalah misal contoh ya, kalau di misal passionku adalah public speaking, kekuranganku adalah apa namanya bernegosiasi seperti itu. Nah, itu bisa diketahui juga. Misal kekuranganku adalah males kayak gitu. Misal kekuranganku adalah namanya suka nunda-nunda kayak gitu. Kelebihanku adalah aku bisa memanage A, B, C, D kayak gitu. Nah, itu bisa apa ya? Diketahui diri sendiri kayak gitu. Bisa dipetakan kok kayak gitu. Aku juga punya kayak gitu buku pemetaan buat diriku sendiri biasanya. Biasanya tuh setiap bulan kali aku nulis kekurangan dan kelebihanku kayak gitu. Nah, itu biasanya aku diskusi nanya ke teman-teman tuh, menurutmu selama apa ya kita sering ngobrol nih, menurutmu apa kekurangan dan kelebihan teman-teman aja apa kayak gitu. Baru nanti kita compare dengan apa namanya hasil diri sendiri. Dan yang terpenting ada pengen tanya tentang kekurangan dan kelebihan kita ke orang lain, jangan langsung dijudge ya teman-teman ya. Nah, itu kan ibaratnya kacamata orang lain ya kayak gitu ya. Nah, kacamata orang lain. Nah, kita bisa mengcompare dengan diri kita kayak gitu. Oh, berarti kalau semisal lebih baik lagi kayak gitu. Itu compare buat memperbaiki diri kayak gitu, bukan malah jadi insecure seperti itu. Terus juga, nah itu tadi bandingkan dirimu dengan orang lain kayak gitu. Kalau teman-teman sudah tahu hasilnya seperti itu, kelebihan dan kekurangan, ya jangan sampai teman-teman membandingkan diri sendiri kayak gitu. Jangan sampai apa namanya boleh kayak gitu sesekali membandingkan diri sendiri dengan orang lain agar lebih baik kan. Contoh apa namanya makanya seperti itu. Saya pun juga kayak gitu. Sering banget apa namanya melakukan membandingkan diri saya dengan orang lain. Tapi tujuannya adalah untuk lebih baik, bukan untuk malah menjatuhkan diri sendiri kayak gitu. Enggak. Saya nggak mau kayak gitu. Malah kalau semisal saya menjatuhkan diri saya sendiri malah makin drop, malah nggak makin survive kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, biar oh ya sama ini juga kalau selain apa namanya teman-teman mengenali diri sendiri dari orang lain juga teman-teman bisa juga pergi ke psikolog seperti itu. Di sana ada alat tes psikologi juga cerita-cerita juga tentang diri teman-teman kayak gitu terus juga diidentifikasi juga banget dan teman-teman nggak akan dijudge A B C D kayak gitu nggak akan dijudge jelek-jeleknya juga seperti itu malah membantu teman-teman buat mengenali diri sendiri dan juga menuju ya mungkin teman-temannya gitu teman-teman bisa ke psikolog juga seperti itu kepribadian bakat minat juga di sana ada banget buat apa namanya psikotes di sana seperti itu buat mengenali diri sendiri juga terus juga apa namanya
Yang ketiga, kalau teman-teman sudah mulai mengenali sendiri, teman buat perencanaan hidup. Ya minimal 2 sampai 5 tahun atau 5 sampai 10 tahun ke depan seperti itu. Misal teman-teman pengen kerja di bagian apa kayak gitu kan. Contoh ya, misal aku pengen kerja nanti 5 sampai 10 tahun aku pengen dapat posisi sebagai HR manager seperti itu. Misal seperti itu. Nah, apa aja yang aku posisi tersebut, semisal aku harus pelatihan, harus ikut seminar-seminar, webinar, workshop, seperti itu. Aku harus berinvestasi pada diriku sendiri, kayak gitu. Entah itu baca buku, ataupun misal ketemu Pak Eng, kalau teman-teman tahu di LinkedIn ya terkenal banget ya kayak gitu ya, sebagai apa namanya konsultan seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu hal yang mungkin bisa jadi win-nya teman-teman kayak gitu. Misal teman-teman pengen lanjut S2, misal ada yang pengen lanjut S2 GM atau pengen lanjut S2 di Oxford misal kayak gitu. Ya teman-teman list aja dulu rencanaannya kayak gitu. Apa yang harus teman-teman lakukan? Oh, aku harus tes TOEFL nih. Oh, aku harus belajar TOEFL, reading, terus habis itu juga apalagi kayak gitu. Terus disiapkan tes TF-nya, terus nilai itu sekian 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 kayak gitu. Nah, itu bisa banget dimulai buat wishlist. Saya pun juga 5 sampai 10 tahun. Aku pengen freedom secara finansial. Berarti harus nabung, aku harus berinvestasi juga seperti itu. Yang lain karena waktunya udah mepet juga ya, jadi agak aku cepetin. Terus juga membangun good habits seperti itu, teman-teman membangun habit yang bagus. Misal contoh aja di pagi hari deh kayak gitu, di pagi hari teman-teman mungkin yang muslim bangun 3:30 atau jam 4 buat sholat subuh, persiapan sholat subuh, terus habis itu juga membersihkan, terus habis itu juga mandi, terus persiapan mungkin itu membangun atau enggak misal kalau malam aku pengen banget nih tidur cepat kayak gitu, tapi teman-teman hobinya adalah main HP, nonton YouTube malam kayak gitu ya, nggak bisa. Dimulai semisal aku taruh HP-ku tar jam sekian kayak gitu. Nah, itu membangun good habit dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Atau enggak misal teman-teman pengen jadi orang yang sukses kayak gitu ya, good habit yang paling kecil adalah membaca. Terus juga membangun relasi yang luas tadi biar teman-teman circle-nya nggak di situ-situ aja kan, sekitarnya bisa membangun relasi yang luas. Misal teman-teman pengen belajar S2, oh siapa ya tingkat 2 dan sekarang sukses kayak gitu. Oh, aku pengen jadi seorang pengusaha nih kayak gitu. Kalau pengen jadi seorang pengusaha siapa ya yang harus kudeketin ya? Oh, aku harus ikut forum yang banyak ini. Iya, Nah, itu teman-teman. Terus juga yang selanjutnya adalah berinvestasi. Nah, teman-teman tadi udah mungkin sedikit kusinggung terkait berinvestasi. Bisa membaca buku, kayak gitu, membaca buku yang sesuai dengan passion-nya teman-teman mungkin atau pengennya bisa banget atau ikut pelatihan-pelatihan atau ikut webinar seperti ini kayak gitu. Itu juga salah satu investasi. Investasi juga terkait uang, saham, terus reksadana dan yang lain-lain. Tapi juga investasi atau investasi untuk diri sendiri itu juga perlu teman-teman. Seperti itu. Diet sosial media kayak gitu. Diet media ini juga sedang saya lakukan juga. Saya belajar buat diet sosial media buat nggak make sosmed terus kayak gitu karena ternyata sering-sering explore IG juga, wah, ternyata waktu sejam itu sangat nggak terasa ya teman-teman ya. Akhirnya ya biar biar kita juga nggak juga kan melihat kesuksesan orang lain di luar sana kayak gitu. Kita makin belajar juga ke depannya, makin fokus juga buat ke depannya juga seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika tahu tips dan triknya menghadapi fase quarter life crisis seperti itu, teman-teman, yang penting adalah komitmen dan take action sih. Pertama,
udah ikut banyak seminar ataupun udah banyak ikut workshop, melihat menghadapi fase quarter life crisis, tips menghadapi fase quarter life crisis. Tapi fase quarter life crisis versi Warren Buffett, misal kayak gitu. Jadi teman-teman nggak melakukannya kayak gitu dan nggak komit juga untuk melakukannya, yaitu ya percuma juga. Seperti dari semua kesimpulan kayak gitu, dari semua yang teman-teman lakukan, yang penting adalah action kayak gitu. Ya kalau semisal biar teman-teman ini ya, biar teman-teman juga secara konsisten bisa melakukan. Kalau di salah satu buku ada teman-teman bisa baca Atomic Habit itu 21 hari kayak gitu. Biar teman-teman habitnya kayak gitu terus berjalan kayak gitu, nggak stuck di 1-2 hari aja kayak gitu. Gitu teman-teman. Dan mungkin terakhir sebelum Q&A, ini mungkin terakhir dan ya manajemen ekspektasi versus realita seperti itu teman-teman. Di next slide mungkin ya. Ini di sini ada bagan teman-teman. Jadi ada hasil dan ada waktu. Kalau teman-teman lihat ya bisa teman-teman yang bagian manajemen ekspektasi dulu. Nah, oke. Jadi ekspektasi itu kadang teman ya. Yang kita pengenkan itu pokoknya lurus dan harus naik kayak gitu ya. Tapi kenyataannya adalah teman-teman harus dulu kayak gitu atau harus melewati fase di bawah kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat bahwasanya ada yang arah panas, misalnya yang sesungguhnya terjadi kayak gitu atau di bagian. Nah, lembah kekecewaan di sini adalah maksudnya teman-teman di sana belajar proses itu adalah tempat prosesnya teman-teman. Teman-teman di bawah dulu, teman-teman berproses dulu. Akhirnya teman-teman ternyata naiknya nggak lurus aja loh, ternyata naiknya signifikan banget ketika udah melewati fase belajar atau fase proses seperti itu. Misal contoh teman-teman di S2 kayak gitu, teman-teman S2, ternyata teman-teman harus melewati fase-fase yang panjang seperti itu. Misal teman-teman harus magang, teman-teman harus bikin laporan A, B, C, D kayak gitu. Terus banyak banget fase-fasenya yang teman-teman lewati. Itu lembah kekecewaannya teman-teman. Nah, setelah lulus, teman-teman setelah ternyata itu dan ternyata teman-teman udah lulus, nah akhirnya teman-teman berada di puncaknya seperti itu, puncak ekspektasi teman-teman. Di proses banget ya pelajaran yang harus di ini harus kita lewati. Tadi yang sudah disebut Atomic Habit James Clear kayak gitu, di sana teman-teman akan tahu bahwasanya terkait proses, terus habis itu juga terkait ekspektasi kita harus seperti apa kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman ya. Mungkin Agung juga tanya boleh banget buat tanya-tanya. Wah, waktunya lewat banget ya ternyata, mohon maaf teman-teman panitia ya. Kemarin kayaknya direncana 30 banget ternyata. Apa-apa kok, nggak Oke, apa-apa. oke, siap. Oke. Dan Kalia, waktu dan tempat saya kembalikan lagi. Terima kasih. Iya. Halo teman-teman. Nah, aku tuh tadi selama Kak Dimas presentasi kayak tuh aku ngeliat nih dari kayak chat-chatnya itu menarik Kak. Kayak dari mulai pasangan nih, mulai ngebahas pasangan itu kayak aku belum dapet jodoh, terusnya gimana Kak kalau misalnya aku belum pacaran, terus apalagi ada yang kayak ngejudge gitu, contohnya anak tetangga kayak gitu Kak. Ini seru banget komen. Nah, jadi nih kalian nih, kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan, Kak Dimas, kalian bisa nih lewat main. Kalian bisa langsung tanyain, nanti aku tinggal liatin satu-satu nih mana. Ayo yuk, kalau misalnya mau ada pertanyaan, komen. Dari mulai yang pertama nih ya, Kak ya. Aku itu kan udah bikin survei nih Kak, dari magang update diri.
Boleh, Cuma boleh. dia nanya, kalau versi aku muncul sebelum usia 18 kira-kira normal nggak ya? Seperti muncul start yang tidak disengaja seperti itu, Kak. Gimana? Sorry. Ini ada yang dari Instagram, Kak. Suaraku jelas, Kak? Jelas. Nih, ada pertanyaan yang dari Magang Update gitu. Kalau quarter life crisis aku itu umur 8 tahun, Kak. Kira-kira normal nggak ya? Seperti muncul start yang tidak disengaja seperti itu, Kak. Normal nggak sih, Kak, kalau misalnya muncul itu pada saat umur 18? Oke. Kalau quarter life crisis itu kan kalau dari definisinya adalah kecemasan pada pertengahan 20-an ya. Kayak gitu. Nah, mungkin ada istilah lain sepertinya gitu sebelum 10 ataupun 18 tahun kayak gitu. Aku lupa namanya apa kayak gitu. Pokoknya ada quarter life crisis terus midlife crisis kayak gitu. Nah, itu sebelumnya aku agak lupa apa namanya kayak gitu. Tapi juga udah mulai dialami juga sama beberapa teman-teman yang di usia 15 sampai 17 tahun di mana di Erik Erikson bahwasanya di usia-usia tersebut adalah teman-teman yang sedang lagi mencari jati diri. Gitu. Nih, untuk pertanyaan yang pertama dari malam, Kak. Nama saya Olivia. Saya mau bertanya, bagaimana jika seseorang tidak bisa melewati masa quarter life crisis ini? Apa saja akibatnya? Apakah bisa berbahaya? Oke. Terima kasih buat Kak Olivia ya. Bagaimana masa quarter life crisis seperti itu. Pada dasarnya, sadar atau nggak sadar, udah berhasil kalau misal teman-teman misal teman-teman udah melewati fase karirnya udah mulai berjalan kayak gitu, finansial udah ada pemasukan seperti itu, relasi teman nih kayak gitu. Biasanya di usia-usia 27 tahun atau 28 tahun lebih ke atas itu teman-teman suportif tuh udah mulai sadar bahwasanya teman kita atau orang lain itu punya kehidupan kayak gitu, punya prioritas masing-masing seperti itu. Kita nggak bisa lihat seperti itu. Dan hanya juga kayak gitu kalau udah mikir gimana ya Kak kalau semisal di kita belum berhasil, ya udah kita coba lagi aja kayak gitu. Misal teman-teman punya target, wah sebelum 30 tahun ternyata sudah masuk 30 tahun ternyata aku punya pekerjaan yang ya udah teman-teman survive lagi aja kayak gitu. Belum ada yang terlambat juga ketika teman-teman belum sukses di usia 30 tahun kan. Bahkan mungkin teman-teman kalau dengar kisahnya bapak-bapak KFC ya yang terkenal itu kan beliau kan sukses di usia 60-an juga kan kayak gitu kan. Udah tua banget malahan kayak gitu. Dan akhirnya sekarang udah ribet juga KFC di mana-mana juga kan teman-teman kayak gitu. Jadi memang quarter crisis ini juga banyak banget dilewati semua orang kayak gitu, termasuk juga teman-teman kita kayak gitu. Jadi ya belum ada yang terlambat juga kayak gitu. Dan berbahaya atau tidak tergantung dari kitanya juga cara menyikapinya seperti itu. Misal kalau teman-teman terus-terusan stres ataupun depresi karena melihat orang lain sukses ya kayak gitu ya. Wah orang lain udah mapan, wah orang lain udah kayak udah punya anak dua, terus habis itu udah punya mobil, udah punya rumah kayak gitu. Ya udah tinggal diri kitanya aja gimana cara kita juga bisa seperti mereka. Yang membedakan kan umurnya aja toh kayak gitu. Dia lebih sukses duluan ketimbang kita kayak gitu. Kita udah punya porsinya juga kok kayak gitu. Jadi ya tinggal di survive lagi aja kayak gitu apa yang sudah kita kerjakan gitu sih teman-teman. Dan juga tadi komitmennya juga kayak gitu, nggak berada di fase bawah seperti itu. Kalau teman-teman pengen kaya, teman-teman jadi pengen impiannya di langit terus, ya teman-teman harus capek juga seperti itu. Itu teman-teman.
Nah, Oh, banyak semoga yang nih langsung Olivia ya. bisa banyak Kak, banyak. Olivia dengan jawabannya dari Kak Dimas, Olivia masih dapat pencerahan gitu. Kalau ada yang tanya, ayo ditanyain Kak. Ada nih yang dari si Kak Gita nih. Kak Anjani bilang, selamat malam, perkenalkan saya Selamat Gita. malam Kita ingin juga. bertanya. Selamat malam Gita, saya ingin bertanya mengenai bagaimana jika ternyata masalah quarter life crisis ini terjadi karena faktor internal, yaitu dari diri sendiri. Bagaimana masalah yang terjadi akibat faktor dari dalam diri sendiri yang terlalu menuntut untuk menunjukkan dilakukan. Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih juga buat Kak Gita ya, seperti itu. Faktor internal ya. Jadi seperti saya bilang tadi, bahwasanya kita ketika menghadapi menjalani fase quarter life crisis adalah yang terpenting adalah kita harus mengenali diri sendiri dulu juga sih kayak gitu. Misal kita harus tahu kekurangan dan kelebihan ya. Pertama itu. Terus juga ketika teman-teman udah tahu kekurangan dan kelebihan juga, ketika teman-teman membuat sesuatu kayak gitu pasti ada terjadi seperti itu. Ketika teman-teman memulai sesuatu pasti ada something wrong yang salah kayak gitu. Itu sebenarnya itu menjadi pembelajaran juga buat teman-teman kayak gitu. Dan gimana cara mengontrol diri kita agar agar diri kita itu nggak lepas kayak gitu ketika menghadapi fase quarter life crisis. Mungkin karena yang mungkin yang kayak gitu, karena tekanan yang banyak akhirnya kita gampang banget tersindir, gampang banget stres, gampang banget depresi seperti itu. Ya tinggal kita lakuin apa yang bisa kita lakukan, terus kurang juga obrolan-obrolan negatif seperti itu. Cari support system yang mungkin teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang menurut kita itu support banget terhadap kita kayak gitu. Berarti kita menghilangkan orang-orang yang menurut kita itu toksik. Enggak, teman-teman. Kita nggak boleh berteman lagi dengan teman-teman kita yang kurang support. Enggak, teman-teman. Tapi ibaratnya juga punya hak untuk bisa sukses ke depannya kayak gitu, bisa bahagia lebih ke depannya kayak gitu. Jadi ya memang ada pembatasannya juga seperti itu, dan bukan membatasi karena jelek ya, tapi karena demi kebaikan diri kita juga seperti itu. Oke. Di sini ya orang bisa untuk sharing open mic sama open cam kayaknya lebih menarik gitu ya. Mau boleh bertanya iya, boleh lewat open mic supaya lebih intens aja gitu. Bisa langsung di chat nih supaya aku bisa nyuruh open mic-nya sama bisa nyuruh kamera. Dari Laura bilang mau sharing boleh nggak Kak? Boleh banget. boleh Laura boleh banget. Boleh bentar. Laura. Boleh di open cam-nya juga, Laura? Halo, Laura? Iya, dengar suara aku, Kak? Dengar. Oh iya, dengar. Iya, kameranya lagi trouble, jadi aku off cam nggak apa-apa, Kak. Oh, nggak apa-apa. Jadi aku mau sharing. Dulu aku dibully 9 tahun. Mulai dari SD sampai SMP. Bahkan SMA sih melalui omong-omongan dan lain-lainnya. Aku mau cerita dari SD dulu nih. Dulu aku SD itu benar-benar sampai baju sekolah aku dicoret-coret. Terus kotak pensil aku dicoret-coret. Terus aku selalu duduk di paling pojok tuh, Kak. Mau keluar atau mau ke toilet selalu dihalangin teman aku buat jalan lewat kolong meja tuh, Kak. Saking segitunya. Terus apalagi dari itu
benar-benar bikin aku, nilai aku di sekolah juga anjlok, dan guru-guru juga banyak yang nggak percaya aku kalau aku tuh dibully gitu loh. Dulu saking lihat ada ikan kuningnya, aku seremin dulu, baru aku makan di situ. Biar nggak dilihat sama teman-teman yang lain gitu. Dan masih banyak lagi. Bahkan dulu aku dikatain kutuan lah, dibilang aku kurus, krempeng, dekil, jelek gitu. Masih banyak lah, Kak. Nah, kalau SMP aku kan apa ya? Mungkin orang melihat aku tuh jelek atau kurus, temannya jadi banyak yang ngejekin aku di situ. Dan tambah lagi dulu aku ikut eskul nih, Kak. Eskul, terus aku jatuh dari pas mau perform lomba, gigi aku ini, Kak, copot. Gigi depan 2, itu aku diejek tuh. Ih, Laura giginya ompong, nggak bisa numbuh lagi loh, itu jelek loh, katanya gitu. Bener sampai. Tambah lagi juga dulu aku pernah pingsan di sekolah, makin diejek lah di SMA. 10 SMA aku nih juga pernah nih, Kak. Karena aku mulai ngerawat diri, mulai belajar make up, menor atau kayak gimana, dan aku nekat buat ke sekolah pakai make up, pakai lipstick yang tebal, pakai bedak yang putih banget gitu waktu MPLS. Dan ih, apaan sih, menor banget, orang kayak gini masuk Pax, atau masih banyak Kak jacking. Sharing di sini nggak perlulah kita balas atau apa ya, kita membuli orang lagi, nggak perlu. Kita buktiin aja kalau kita bisa gitu, Pak. Kita buktiin lewat prestasi, buktiin kalau kita juga bisa jadi yang lebih yang terbaik. Dan mulai dari ini, aku senang banget tuh, Kak, buat ikut volunteer, berkampanye soal toleransi dan lain-lainnya. Secara semoga aja bisa nyadarin orang-orang yang bully aku dulu gitu, Kak. Dan aku juga sekarang mulai ngerawat diri aku. Masih banyak lagi sih, Kak. Banyak prestasi juga yang aku pengen raih gitu. Karena dari aku, makasih. Wah, keren banget Kak Laura. Mantap. Ya, semoga jadi inspirasi buat teman-teman juga ya, kayak gitu. Soalnya memang banyak banget ya kasus bullying kayak gitu. Tapi bagusnya Kak Laura adalah gimana dia ketika ada di posisi di bawah, dia membuktikan bahwasanya dirinya itu bisa kayak gitu. Orang lain itu memandangnya, padahal aku bisa banget kayak gitu, lebih kayak gitu. Nah, akhirnya dibuktikan kan kayak gitu. Keren banget. Harus kayak gitu ya, dan jangan sampai membuli teman kita kayak gitu. Walaupun deket ya, walaupun kita deket banget nih kayak gitu. Jangan sampai ada kata-kata kita yang mungkin menurut kita guyonan atau candaan, tapi menurut orang lain kan bisa jadi itu body shaming, ataupun itu jadi orang itu jadi sakit hati kan. Jangan sampai, teman-teman. Wah, keren banget Kak Laura. Aku turut bangga kalau Laura udah mau memperbaiki diri dengan caranya Kak Laura sendiri gitu. Semua kita di sini bakal nge-support Kak Laura nih, banyak di komen, semangat Kak Laura, mantap Kak Laura, baik. Laura tetap menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih baik. Makasih banyak, Kak. Jadi sama-sama. Jadi untuk misalkan untuk pernah pengalaman untuk dibullying itu nggak jadi nggak jadi halangan untuk Kak Laura untuk tetap insecure kayak gitu, enggak, Kak. Dan bagus nih, ini adalah salah satu aplikatif support system yang baik kayak gitu. Ketika ada temennya yang lagi cerita kayak gitu, terus juga ada temennya yang memang lagi down kayak gitu, banget nih di kolom chat kayak gitu. Nah, harusnya memang di sekitaran kita ya, selain di forum ini, nanti ke depannya
Memang seperti itu. Misalnya ketika ada teman yang lagi jatuh atau lagi down, itu benar-benar kita support kayak gitu. Atau ada teman-teman kita yang ya benar-benar kita support kayak gitu. Jangan sampai kita jatuhkan atau apalagi kita jelekkan kayak gitu. Jangan sampai. Nih Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Lal. Boleh. Boleh Kak Lala kalau misalnya mau open mic sama open cam supaya bisa langsung nanya sama Kak Dimasnya langsung. Iya Kak, aku mau nanya. Kalau menurut Kakak nih cara untuk mengatasi anxiety yang berlebih gimana sih Kak? Kayak kan pada terjadi gitu, kayak takut not doing so well gitu pas waktu kita misalkan mau ada ujian atau ngerjain tugas, kita langsung bikin bad mood dan down banget. Terus bagi Kakak nih, gimana caranya enjoy hidup? Karena pasti semakin lama semakin kita bertambah usia, pasti juga kita akan semakin tambah. Terus bagi Kakak, bagaimana cara kita enjoy present life kita saat ini? Terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Oke, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, gimana caranya menghadapi atau mengantisipasi anxiety yang berlebihan. Kayak misal tadi, ya terkait ini ya, kehidupan ke depan ataupun nanti terkait tugas-tugas kayak gitu. Nah, kalau aku biasanya, ini pun juga yang ku alami juga ketika sebelum presentasi ya, ataupun sebelum ngisi kayak gitu teman-teman. Jadi ada perasaan juga kayak gitu di awal, terus juga ada perasaan, wah gimana ya nanti materiku diterima atau tidak kayak gitu. Itu juga semua orang mengalami kayak gitu, semua orang mengalami. Bahkan public speaker terbesar pun kayak semisal Steve Jobs yang dulu kalau semisal dia lagi ada produk Apple-nya kayak gitu, dia juga deg-degan juga kayak gitu sampai sempat harus dulu sebelum presentasi kayak gitu. Nah gimana caranya ya itu tadi teman-teman, kalau misal teman-teman cemas itu di setiap kehidupan kita pasti ada rasa cemas. Gimana cara menghadapi rasa cemas ketika kita langsung hajar aja kayak gitu ke depan kayak gitu. Jadi nggak perlu memikirkan lagi kayak gitu. Bukan nggak memikirkan lagi ya, tetap memikirkan lagi konsekuensi yang ada, tapi kita lawan dengan kata-kata positif. Yang itu yang yang saya praktekkan sekarang kayak gitu. Misal sebelum tadi presentasi, tadi sempat makan dulu sambil di dalam diri saya itu bilang bahwa presentasi bisa terus juga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman kayak gitu. Yang bisa kita lawan kayak gitu, yang bisa bukan yang kita lawan ya, yang bisa melawan kata-kata negatif yang itu memunculkan atau cemas dalam diri kita kayak gitu. Terus juga tadi pertanyaan kedua terkait enjoy life. Jadi ini juga yang yang amin juga kayak gitu bahwasanya biar aku tetap enjoy dengan apa yang terjadi di depan, beban berat ya. Jadi beban itu tak jadikan tantangan ke depan kayak gitu. Misal sebenarnya ada beberapa hal yang juga yang aku cemaskan terkait karir, finansial, relasi kayak gitu. Aku nanti nikah, aku juga bingung kayak gitu. Yang aku hadapin adalah gimana caranya aku tetap memperbaiki diri kayak gitu. Aku ke depan pengen nikah kayak gitu di usia 25 misalnya ya teman-teman, terus punya karir bagus kayak gitu, terus punya relasi teman-teman yang suportif kayak gitu. Ya, biar aku diterima di sana, biar aku juga tetap enjoy adalah aku memperbaiki diriku kayak gitu. Adalah introspeksi diri seperti itu. Misal teman-teman pengen nikah dengan orang yang alim, terus juga dia baik banget kayak gitu. Kita juga memposisikan diri kita juga gitu. Kita juga mempersiapkan diri kita sebagai orang yang baik juga seperti itu. Jadi memang harus memantaskan kayak gitu ketika memang benar-benar teman-teman ingin enjoy banget kayak gitu dan bisa
tantangannya kayak gitu. Apalagi di fase-fase 23, 24, 25 banyak sekali tekanan-tekanan, entah itu dari internal, dari diri sendiri ataupun eksternal, lingkungan seperti itu. Itu banyak banget pasti ya, orang tua kita kayak gitu yang pengen banget, ayo kamu cepetan, kapan ini kayak gitu. Nah, itu adalah sebagai tantangannya aja kayak gitu, tantangan yang harus kita hadapin. Boleh banget kita memikirkan, tapi kita juga jangan lupa bahwasannya kita juga harus pada hal yang sudah kita lalui atau yang mau kita kerjakan seperti itu. Jangan sampai kita terbebani dengan omongan-omongan itu. Kayak gitu. Jadi memang harus fokus pada apa yang kita kerjakan. Kita boleh mendengarkan sekali dua kali buat ingat seperti itu sebagai reminder kita. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih Kak. Oke. Lagi? Itu Kalia di unmute. Iya, kayaknya ke unmute. Oh iya, maaf ya, maaf. Gimana nih Lala, udah oke nggak dengan jawabannya, udah puas, apa ada yang mau ditanyain lagi lah? Udah cukup Kak, makasih Kak. Sama-sama. Ya. Amin. Halo Kak Lia. Oke. Itu kayaknya koneksinya lagi buruk dah, Kak. Oke ya. Iya, halo. Oh, udah. Ada dua akunnya tuh. Ada dua akun. Ada kayak tahu gimana yang salah, gimana ada technical problem. Oh iya, ini kita ada yang lagi dari Muhammad Kevin. Kak, selamat malam. Nama saya Kevin. Ingin bertanya, apakah konsep bersyukur itu sangat dalam fase quarter life crisis? Oke. Konsep bersyukur. Nah, ini yang kadang disarankan sama diri kita atau teman-teman kita juga ya, bahwasanya konsep syukur itu bukan berarti kita menyerah gitu. Bukan berarti kita bukan berarti kita dapatkan seperti itu. Rasa tidak puas terhadap rasa sakit manusiawi seperti itu. Rasa tidak puas pada manusia itu adalah hal yang wajar teman-teman. Bedanya kan kufur ya, syukur dan kufur kayak gitu. Kufur kan ibaratnya kita tidak berterima kasih, tidak menikmati apa yang telah Tuhan berikan seperti itu. Itu beda banget konsepnya seperti itu. Nah, konsep bersyukur ini ya penting banget juga di dalam quarter life crisis adalah kita gimana caranya menerima apa yang sudah kita dapatkan, tapi juga pengen banget biar teman-teman juga belajar kayak gitu ya, jangan sampai stop di situ aja. Teman-teman harus menantang diri teman-teman untuk naik level yang lebih gitu, kayak gitu sih. Dia memang konsep bersyukur di quarter life crisis memang penting. Tapi jangan sampai teman, oh ya udah deh, kayaknya aku udah cukup deh kayak gitu. Tapi akhirnya teman-teman nggak mau belajar kayak gitu. Karena quarter life crisis di fase adalah fase teman-teman belajar dan berproses seperti itu. Jangan sampai teman-teman cepat puas kayak gitu. Boleh bersyukur tapi harus tetap belajar. Pokoknya intinya belajar lah ini. Iya boleh bersyukur. Bersyukur itu wajib, tapi belajar itu juga wajib kayak gitu. Belajar terus juga wajib teman-teman. Terus aku ada pertanyaan ini Kak. Boleh. Tentang kan kelas kan umumnya untuk orang yang umur quarter 20 sampai 30 tahun ya kayak kira-kira kan nih PLC itu bakal datang di umur yang misalkan 18 tahun karena
mereka juga. Iya. Di usia 18 ya, entah banyak sekali faktornya juga kayak gitu. Misal faktor lingkungan, nggak bisa menyamaratakan ya. Misal orang-orang di desa, misal kayak gitu. Bahwasanya ketika udah lulus SMA, terutama yang cewek-cewek ya, gitu ya, dia dituntut harus nikah, gitu kan, di usia seperti masih emas banget kayak gitu, usia-usia yang masih proper buat belajar, berprestasi, buat mencari cita-citanya kayak gitu. Itu udah dituntut buat menyampaikan kayak gitu. Nah itu itu juga jadi salah satu faktor juga dihadapin teman-teman yang di usia-usia 18-19 juga kayak kalau di bawah itu ya ada lagi namanya kayak gitu, dia masih mencari jati dirinya seperti itu. Ya, sama-sama. Apakah masih ada yang mau ditanya lagi teman-teman nih di masa-masa STEM untuk menjawab pertanyaan Kak teman-teman, kesulitan teman-teman, kesempatan teman-teman juga. Di kolom komen aja untuk pertanyaan-pertanyaannya nih. Ini Kak, untuk akhir nih aku pengen tanya nih Kak untuk life crisis. Aku nih Kak, aku pribadi itu kayak kan suka banget sama zona nyaman ya kayak kan. Aku tuh orangnya sebenarnya itu susah untuk kayak bergaul dengan orang, untuk dengan sikap gitu Kak. Nah kadang-kadang aku merasa kayak kalau aku mau ngobrol sama orang tersebut, aku tuh merasa kayak takut gitu, ini orang ngechat aku nggak ya, ini orang bakal ngebenci aku nggak ya pada saat kenal sama aku. Aku tuh bisa nggak sih ngelakuin hal ini gitu, misalkan dalam kuliah juga aku bisa nggak sih ujian ini kayak gitu, entah kedepannya aku bakal bisa ngebanggain orang tua sih kayak gitu sih Kak. Jadi aku pribadi sendiri aku pengen kayak gimana cara ngatasin kayak gitu. Jadi ya pertanyaannya hampir sama kayak yang siapa tadi ya, gimana caranya dia tetap survive juga kayak gitu terhadap kecemasan-kecemasan terjadi kayak gitu. Ya semisal tadi aku pengen banget deh kayak semisal bisa banget ngomong di depan orang kayak gitu, terus nggak kayak gitu, atau deg-degan ngomong di depan orang banyak seperti itu, ataupun dengan yang luar kayak gitu, atau lebih disegani kayak gitu biar lebih enak dan lebih enjoy kayak gitu ya. Nggak apa, awalnya memang kita dredeg ya atau deg-degan kayak gitu, itu sebagai fase belajar namanya, atau fase yang dimana kita juga mengevaluasi diri juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa, dihadapin aja dulu kayak gitu. Misalnya kalau emang ada ketemu orang atau siapa kayak gitu kan, ya udah hadapin aja kayak gitu. Karena emang pembelajaran yang terbaik adalah pengalaman-pengalaman sebelumnya, kayak pengalaman masa lalu kita kan kayak gitu. Misal public terkenal pun mereka nggak langsung ujuk-ujuk juga, ujuk-ujuk bahasa Jawa banget kayak gitu. Muncul tiba-tiba jadi public speaker yang keren kayak gitu dengan kata-kata mutiara yang bagus, kata-kata semangat yang bagus, teman-teman. Jadi di awal mereka juga harus belajar gimana caranya kontak sama, terus di situ juga gimana caranya harus yang nggak kikuk di depan orang, terus nggak gemetar ketika melakukan presentasi kayak gitu. Harus dalami seperti itu, dan itu juga proses belajar kayak gitu. Itu hal yang wajar kok, tinggal juga kalau ada orang yang bilang ya udah itu masukkan aja, nggak apa-apa. Oke Kak, makasih banget jawabannya. Ini sebelum di sesi untuk kesimpulan sama saran nih, aku masih milih satu pertanyaan nih dari Sofiatul Mahmuda. Malam Kak, aku Sofi.
bagaimana cara kita nemuin passion kita sendiri. Kadang suka insecure. Lagi kan temanya ini kita teman udah ada yang kerja, terus satu lagi baca cewek sudah masuk hubungan kayak pacaran, kan dia masih memikirkan masa depannya pacar. Halo. Dengan boleh. Halo Kalia. Agak putus-putus. Putus. Iya. Sekarang gimana? Aku udah oke. Tadi sempat nangkep sih. Sorry ya, kayak internetnya lagi nggak mendukung. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi sempat nangkep. Mungkin aku bakal bacain. Gimana? Mungkin aku ulang ya, Kak ya? Boleh. Rumah muda boleh langsung bertanya ke saya. Halo, malam Kak. Halo malam Kak Betul. Nah, bertanya sama Kak Dimas. Kan aku sekarang umurnya udah 22 ya. Nah ini itu tuh sekarang lagi masa pencarian passion gitu loh Kak. Masih bingung gitu. Nah, itu caranya gimana gitu. Terus ditambah juga kayak kalau semisal nih, kalau ada orang yang ingin mendekat, nah itu gimana gitu? Buat ngadepin orang itu, kayak gitu sih Kak. Makasih. Siap, sama-sama. Oke. Oke, yang pertama dulu ya. Gimana caranya? Kalau semisal buat mencari passion ya seperti itu teman-teman. Teman-teman tadi yang pertama memang harus mengenali diri dulu kayak gitu. Harus kenal dulu sama diri kita kayak gitu sebelum terjun pada sesuatu hal yang teman-teman sukai kayak gitu. Karena ketika udah masuk ke dalam passionnya teman-teman, ya itu teman-teman passionnya adalah membaca, basic, ajar atau apapun itu, kadang ada fase di mana teman-teman bosen gitu. Ketika teman-teman bosen, tahu nih gimana caranya untuk menghadapi diri ini yang kadang suka bosenan seperti itu. Jadi diri sendiri terlebih dahulu kayak gitu. Nah teman-teman bisa selain tanya ke orang lain untuk mengenali diri sendiri, teman-teman juga bisa tuh pergi ke psikolog kayak gitu. Teman-teman nanti akan dikasih gimana caranya mengenali diri sendiri, terus teman-teman juga dibantu buat menemukan passionnya kayak gitu. Kan ada tuh passion bakat minat. Teman-teman bisa tuh tes bakat minat di sana seperti itu. Oh kamu nanti kamu ternyata cocok di sini, benar atau enggak kayak gitu. Karena kan memang kalau di tes psikologi menyesuaikan diri kita juga seperti itu. Kadang juga kalau udah tahu, nah apa yang dilakukan. Nah itu biasanya psikolog juga akan membantu apa step-stepnya yang harus dilakukan ketika teman-teman udah tahu. Kalau teman-teman udah tahu nih biasanya step-stepnya adalah teman-teman mulai tuh nyari-nyari misal relasinya kayak gitu. Misal kalau teman-teman passionnya adalah mengajar, teman-teman berbagi kebaikan kayak gitu. Nah teman-teman kumpul atau cari orang memang benar-benar passion kayak gitu, atau kayak misal teman-teman ikut volunteering kayak gitu. Nah siapa tahu teman-teman passionnya itu terasa di sana seperti itu. Akhirnya teman-teman berkembang baik lagi seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi emang mengenali diri sendiri terus gimana caranya menghadapi orang yang kita nggak mau pacaran kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa teman-teman. Jadi anggap semua itu teman kayak gitu. Jadi nggak semuanya harus diiyakan kayak gitu.
Jadi kalau semisal ada teman yang tahu buat jadian yuk kayak gitu. Tapi emang lagi males atau apa kayak gitu ya nggak perlu. Jujur aja pada diri sendiri dan orang juga kayak gitu. Jangan sampai teman-teman ketika teman-teman pengen jadi, tapi teman-teman udah terlanjur bilang, oh ya udah deh, ayo kayak gitu. Dan teman-teman ngerasa paksa kan. Malah jatuhnya nanti apa ya, yang buat temannya itu jadi sakit hati, kita juga makin bersalah kan. Dan teman-teman nggak mau kan orang lain bersalah sama diri kita, dan diri kita juga merasa bersalah pada orang lain kan, kayak gitu. Jadi emang harus jujur aja, nggak apa-apa kayak gitu. Dan kalau emang ada yang ngedeketin, mungkin karena kagum kayak gitu, karena banyak teman-teman kayak gitu, ibaratnya banyak dikagumin, terus habis itu juga deket kayak gitu ya cuma sharing aja sebagai teman. Dan itu ya nggak apa-apa kayak gitu, dijelasin aja di awal gitu. Untuk kumpulan dan sarannya, kesimpulannya sebenarnya untuk menghadapi quarter life itu sesuai dengan diri kaliannya maunya maju atau enggak. Terus kalau misalnya kalian ada insecure, udah sesuai dengan kata Kak Dimas, kayak diet sosial media. Sebenarnya sosial media itu nggak seindah itu. Teman-teman pasti cuma pengen kayak untuk membagikan memori-memori kayak ya, memori bahagianya, tapi mereka tidak men-share kayak memori sedihnya gitu. Jadi jangan khawatir, jangan insecure kalau misalkan teman-teman kalian mendapatkan hal yang lebih bahagia atau yang apa, dan jangan membandingkan kesuksesan orang lain dengan kalian, karena sesuai dengan waktu yang pas untuk kalian. Tetap berusaha, tetap menambah ilmu, tetap positive thinking seperti itu. Dan untuk sarannya dari kita dengerin dari Cetak Psikologi, dari Kak Dimas sendiri, itu adalah pertama, cari support system. Bener kata Kak Dimas, jangan menurut kita kayak ini orang nih toxic people. Nah, orang toxic people itu cara jadi toxic people itu kita harus nge-cut, enggak. Kita itu lebih memilih kayak cari support system yang menurut kalian itu menurut kalian bisa memajukan kehidupan kalian itu, dan jagalah support system itu untuk jadi kelebihan kalian, dan juga untuk menghadapi ketakutan lebih tepat. Ini surprise-nya nih ya Kak ya. Oke, ya boleh. Untuk surprise-nya nih, kita punya giveaway dari Cetak Psikologi, bahwa Kak Dimas mau ngapain nih Kak? Satu buku buat teman-teman tadi yang udah nanya kayak gitu, nanti boleh kayak pilih, nggak apa-apa deh kayak gitu, dari teman-teman magang update, pilih salah satu orang kayak gitu, nanti alamat dan nama lengkap dan alamat lengkapnya itu bisa dikirim ke aku. Dikirim ya paling lambat seminggu lah kayak gitu, karena emang kurir juga nggak bisa diajak cepat juga kayak gitu. Nggak apa-apa. Boleh nih, kita kan tadi ada pertanyaan. Yang pertama kali itu ada Laura untuk nge-sharing. Boleh mungkin selamat dengan Kak Laura mendapat buku dari Cetak Psikologi. Kak Laura. Iya, kamu bisa langsung kirimin alamat, nomor HP. Jadi Cetak Psikologi bisa mengirimkan buku. Semoga bermanfaat. Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat ya Kak. Iya, amin. Ya, aku ucapin terima kasih nih untuk kalian yang mau dengerin webinar.
yang dari jam 7 malam sampai sekarang jam 8:30. Nah, saya berharap dengan webinar ini kalian bisa mendapat ilmu yang berguna untuk kalian dan juga kalian bisa terus berkembang untuk kemajuan karir kalian, kehidupan kalian. Tapi jangan lupa untuk positive thinking dan terus menjadi yang lebih baik. Mungkin Kak Dimas ada yang mau diucapin? Oke, ini dari aku dan teman-teman catatan psikologi juga kayak gitu. If you start something, make a plan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin buat sesuatu, pun punya rencana atau punya ide kayak gitu, buatlah rencananya kayak gitu. Teman juga ketika udah masuk di usia-usia fase quarter life crisis, teman-teman udah nggak kaget itu apa meleset sedikit nggak apa-apa kayak gitu, meleset sedikit nggak apa-apa karena emang rencananya pun ada rencana Tuhan kan yang ada di atas kayak gitu. Nah jadi harus tetap semangat juga kayak gitu menjalani yang sudah teman-teman rencanakan seperti itu. Dan juga mungkin sedikit ini ya informasi juga buat teman-teman kayak gitu. Nah jadi kalau teman-teman punya masalah pengen konsul curhat, teman-teman bisa banget curhat atau berkonsultasi atau cerita kayak gitu bagus kayak gitu. Nah teman-teman bisa banget cerita di teman ceritanya catatan psikologi, nanti akan dimulai seperti itu, atau enggak teman-teman bisa DM aja kalau mau cerita ke catatan psikologi, boleh banget, nanti akan dibalas oleh mimin-mimin yang baik kayak gitu buat membantu permasalahan teman-teman kayak gitu. Dan ini gratis kayak gitu, jadi teman-teman nggak perlu khawatir buat cerita ataupun curhat ataupun berkonsultasi, karena juga ini adalah teman-teman sarjana psikologi juga. Jadi teman-teman ini yang jadi tim catatan psikologi atau tim teman bercerita ini udah diseleksi dulu, terus habis juga udah tahu etiknya gimana caranya menghadapi orang yang mau bercerita seperti itu. Dan insya Allah aman karena kita juga menjaga yang yaitu nggak boleh nyebarin cerita orang kayak gitu, nggak boleh gibain cerita orang gitu. Jadi itu selalu banget kayak gitu, nggak akan bocor kemana-mana datanya teman-teman seperti itu. Sampai bertemu di cerita ya. Itu aja kali ya. Terima kasih. Nah, sebelum berpisah nih Kak, mungkin bisa open mic ya. Jadi kita bisa melakukan sesi foto. Boleh nih di kameranya. Bukain kameranya. Boleh nih dibuka. Mulai dibuka. Halo semua. Liatin. Banyak ya orang yang mau jadi ada teman aku di sini. Banyak banget. Kalian nggak ada kuliah apa ya? Boleh nih kita mulai Kuliahnya online, Kak. Oh, kuliahnya online, masih online ya? Iya, jadi Zoom-nya bisa dibagi dua, aku baru tahu. Ini boleh nih. Kita tunggu ya semenit lagi untuk nungguin kalian yang udah mau open mic. Boleh. Nih aku take a picture ya. Maunya gayanya kayak gini, ada saran? Kak Dimas ada saran nggak untuk gayanya? Apa ya? bebas. Yang penting senyum. Yang penting senyum ya. Oke. Aku satu. Nah, lagi dengan love kali ya.
Ayo dong, love-nya. 1, 2, 3. Yang lainnya. Oke, tar ya. Aku satu lagi. 1, 2, 3. Nah, makasih teman-teman. Nah, aku mau minta tolong nih untuk isi kuesioner untuk bisa jadi mas ke kalian, mau kayak tema apa yang bakal diucapin yang ungkap webinar sebelumnya dan apa kekurangannya untuk webinar saat ini. Nah, aku sangat-sangat untuk partisipasinya nih sampai 120 orang dan sekarang masih bertahan sampai akhir itu 83 orang, dan itu makasih banget untuk semangatnya juga, dan aku mohon maaf bila tadi ada kesalahan teknis karena internet ada gangguan di sini. Semoga kedepannya kita bisa ditemukan lagi, bareng lagi, sharing lagi untuk kalian yang butuh. Misalkan teman sharing bisa langsung ke chat habis. Misalkan kalian butuh informasi untuk tempat magang, kalian bisa follow magang update yang bakal ada event yaitu virtual magang fair volume kedua. Kalian tunggu event selanjutnya dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Dadah semua, terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Terus buat kita semua. Iya. Kak, makasih. Makasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini
Halo, Hana. Kalian dengar aku nggak? Halo, ini udah keluar semua peserta. Udah aku kikin semua. Aku sedih. Ada gangguan teknis.